Hai guys, selamat datang kembali di channelku. Dan mohon maaf, belakangan ini aku nggak ngupload video serutin dan sekonsisten sebelumnya. 2 bulan terakhir ini telah menjadi hal yang baru buat aku, pengalaman yang baru. Dan juga aku telah belajar banyak-banyak hal di masa 2 bulan ini. Dan untuk video kali ini aku akan membicarakan tentang pengalamanku pertama kali sparring tinju ya, sama teman-temanku. Dan motivasi dibalik sparring ini adalah kapan hari itu malam minggu, hari Sabtu, dan kita semua itu kayak gabut gak ngapa-ngapain, jadi spontan langsung nyoba sparring gitu ya kan. Kita nemu tempat, kita sewa 1 hari insidental, dan boom, kita sparring. Dan di video kali ini akan walkthrough kalian tentang apa yang kurasakan pada saat sparring itu, dan juga bagaimana sih rasanya, maksudnya saling mukul-memukul gitu. Karena aku sudah kayak lama banget gak mukul orang. Dan ya, it brought you back alive, itu membuatmu merasa hidup kembali. Dan juga kali ini kan cuma sparring pertama kali ya kan, kita nggak tahu apa yang bener-bener kita lakukan, kita ngeboy juga ngawur banget, jadi cuma body shot. Enjoy. Oke, jadi untuk lawan pertamaku kali ini aku ngelawan temanku namanya Alvin. So ini benar-benar langsung mulai, jadi nyampe di tempat gak ada pemanasan, gak ada apa-apa, langsung gas, kita tap, kita langsung body shotan, dan ya, enjoy. Nice. Oke, jadi pengalaman pertamaku saat melawan Alvin ini langsung sih muncul di kepala gitu adalah kayak ternyata mukul tuh kayak gini rasanya, dan dipukul itu ternyata tidak terlalu sakit seperti yang aku bayangkan. Meskipun ini merupakan body shot dan aku tahu ini merupakan body shot, tapi kayak awalnya tuh aku ngerasa kayak body shot itu bakalan terasa sakit, ternyata enggak. Karena mungkin kita menggunakan glove dan juga kita nggak terlalu serius amat gitu, jadi mungkin itu yang nggak ngerasain gak sakit, apalagi ini cuma hanya di badan. Nah, jadi Alvin yang kemarin gini mukul aku tidak ada, dan aku ngerasa sakit kayak nusuk, tapi anjir kuat banget Alvin, pukulannya sampai nusuk, padahal kita pakai sarung tangan ya kan, kena kelih harusnya kan gak nusuk. Alah, ternyata di dataku ada kalung belum dilepas, aku minta temanku lepas, kemudian kita lanjut lagi. Stay low, stay low. Masih belum. Nafas nafas. Nice. Iya, kabeh iki. Gak perlu tok kan? Ya udah ada oleh. Oleh. Wah, enak banget tuh. Kurang 13 detik, tahan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi tadi itu merupakan pengalaman sparring pertamaku, the first ever sparring that I ever did, yang pernah aku lakukan. Dan setelah aku lihat kembali, kayak wow, ternyata banyak banget ya kesalahan yang sebenarnya bisa diimprove lagi. Seperti yang pertama, yaitu kesalahanku dalam terlalu banyak berbicara. Kayak aku tuh kayak merasa gak enak dan agak merasa canggung gitu dengan performaku, dan aku kayak malu dilihatin orang kepu-kepuan gitu. Makanya aku kayak banyak ngomong, dan itu membuat aku
cepat kelelahan karena aku tidak punya kesempatan untuk bernafas dan malah menggunakan kesempatan untuk bernafas itu untuk berbicara. Dan yang kedua, setelah aku lihat-lihat banyak gerakan-gerakan yang sebenarnya tidak diperlukan tapi tetap aku lakukan, dan gerakan-gerakan itu menguras banyak tenaga. Kenapa? Karena gerakan-gerakan yang sebenarnya tidak perlu itu kayak eksplosif banget gitu gerakannya, kayak sangat instan dan sangat cepat, set gitu, kayak sebenarnya gak diperlukan gitu. Tetapi aku tetap melakukannya karena ya namanya pemula dan first ever sparring ya kan, kayak ya. Dan juga yang ketiga, kesalahan ketiga yang aku lihat-lihat itu yaitu aku terlalu menyepelekan pukulannya Alvin. Memang pukulannya tidak kerasa dan cuma kerasa seperti dipukul biasa lah, tidak terasa sakit atau apapun itu. Tapi setelah aku notice dan aku pikir-pikir dan aku ingat kembali ingatanku, ketika kamu dipukul dan pukulan itu masuk, itu kayak pukulan itu membuat kamu staminamu kayak kayak ngezap gitu, kayak ngezap staminamu, kayak ketika kamu dipukul kayak zet. Jadi kayak staminamu setelah dipukulku berkurang gitu, dan kamu bisa merasakan. Dan juga kalau ini berdasarkan poin sebenarnya bisa-bisa aku gawat. Karena apa? Karena banyak dari pukulan Alvin itu sebenarnya masuk gitu. Dan ya itu sparring pertamaku di ronde pertama. Ronde pertama tadi itu kira-kira 3 menitan. Jadi that's my first ever sparring, dan ini merupakan sparringku yang kedua. 1, 2, 3. Oke, jadi untuk sparringku yang kedua ini ini nih lucu banget sparringku. Aku rata banget ini. Pokoknya ini setelah aku tidak sengaja kena pukul di rahang sama temanku yang satunya namanya Lee. Dan Lee itu pertarungannya kayak ngawur banget dan sangat agresif, lucu gitu. Jadi aku kayak mau nyerang dia itu kayak takut, mau mengantisipasi gerakannya itu ya juga sangat susah. Dia tuh kayak gak lagi boxing, dia tuh kayak lagi tawuran gitu loh. Jadi aku kayak ya lihat itu, aku lari-lari gak jelas juga. Akhirnya ya cuma buang stamina aja gitu. Ya enjoy aja lah pertarungan lucu kedua ini. Woi, saya takut kena rang lagi rupanya, Bang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bukan di kartu lah, kan dikontrol nanti. Jadi tadi itu sparring kedua aku sangat, sebenarnya itu ada 2 video, dan itu video yang kedua setelah aku naik pukul di rahang sama temanku. Dan aku gak akan menunjukkan sparring yang itu karena jujur itu kayak parah banget, lucu banget itu, pertarungannya sangat-sangat barbar, sangat-sangat savage. Dan kita itu cuma asal nge-swing, gak perhatian arah pukulan yang kita kemana. Jadi kayak buru banget lah. Ya tadi pertandingan kedua itu pertandingan gak serius lah istilahnya. Nah di pertandingan ketiga ini aku sekarang ngelawan yang namanya Dimas. Dan pas aku ngelawan Dimas ini ketahananku diuji sih. Bukan ketahanan sih, lebih tepatnya ke arah IQ ngepukulnya mungkin, IQ bertarungnya mungkin. Karena kayak aku mau masuk itu kayak ragu-ragu karena dia aku gak nunjukin banyak gitu. Dia cuma bertahan dan counternya itu sangat jarang. Jadi aku kayak bingung dan juga was-was, aku masuk atau enggak, aku pukul atau tidak. Ya akhirnya nilai sendiri aja lah. Oke, pihak Dimas maju, pihak Jose maju. Let's go. Go. Oke, jadi gerakan barusan itu sebenarnya aku ngambil dari gerakannya Canelo. Canelo itu merupakan petinju juara dunia. Dan aku pernah melihat pertarungannya dia di mana dia itu nge-fake kayak ngejab ke atas. Dan itu ngejabnya nggak kena dan terus dia langsung uppercut ke body. Tapi dalam kasus ini aku lebih ke arah straight sih ke bodinya. Jadi kayak pengalamanku dalam menonton tinju dan UFC akhirnya ada hasilnya gitu.
Ayo, let's go, let's go. Tadi li. Aman, aman. Uh. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Oke, IQ bermain di sini. Set, awas. Awas. Gitu. Gundeng. Woi, tadi mana banget tau. Oke, sangat rapat kedua orang ini. Oke, Jose menyerang. Wow, Alvin tuku minuman jauh. Piro? 8. Let's go, let's go, let's go. Yo, semangat, 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 semangat. Lima, 4, 3, 2, 1. Jadi bisa dilihat di pertandingan ketiga ini, pertandingan lawan Dimas itu kayak lebih much more technical, lebih ke arah technical dan juga lebih, maksudnya lebih rapi lah dibandingkan pertandingan-pertandingan yang sebelumnya. Karena Dimas ini dia tuh diem doang, dia cuma ngedefend dan aku itu kayak bingung gimana aku harus nyerang dia dan was-was gitu loh, ya apa counternya, mungkin apa yang akan terjadi, karena dia namanya body sparring kan pasti kayak pilih shell gitu, menggunakan postur pilih shell, dan karena aku takutnya kalau misalnya dia itu aku ngecap ke dadanya dia langsung nge-counter pakai right handnya, pakai crossnya. Nah makanya itu aku akhirnya itu kayak mancing dia gitu, dan aku memanfaatkan keuntunganku yaitu reachku lebih panjang, tanganku ini lebih panjang dari dia, jadi kalau misalnya aku mukul itu ya kemungkinan aku nyampe ke badannya, connect ke badannya daripada dia connect ke badanku itu ya lebih panjang, lebih banyak. Dan juga untuk agresivitasnya jujur sangat buruk, kayak aku itu gak cukup engage, gak cukup memukul. Kalau itu pertandingan asli mungkin aja aku bisa kalah gitu ya kan, karena aku nggak aktif banget, tapi juga sebaliknya dia juga aktif sih sebenarnya. Tapi pertandingan sama Dimas ini kayak aku bisa nunjukin beberapa kayak trik-trik gitu yang aku dapat dari nonton boxing dan juga nonton bela diri UFC dan lain-lain. Makanya kayak tadi yang aku bilang dan aku katakan di teknik yang tadi, yaitu tekniknya Canelo. Jadi kami tuh nge-fake double jab fake. Jadi kamu nge-jab 2 kali, nge-fake ke atas, ke angin. Dan kemudian originalnya Canelo nge-body shot si lawannya dengan menggunakan uppercut. Tapi dalam kasus tadi aku menggunakan straight. Ya memang sih agak lucu karena kan body shot ya, tapi aku kayak ngarahnya malah ke dekatnya muka. Tapi ya, cuma coba-coba, dan semua ini 3 pertandingan ini dilakukan dalam kayak 1 jam gitu, 1 malam gitu. Jadi kayak bukan ganti-ganti hari, enggak. Tapi video ini aku ngerekamnya ganti-ganti hari sih. Kemarin aku pakai baju kaos, sekarang aku pakai sweater. Jadi ganti-ganti hari. Jadi overall yang aku dapatkan dari sparring pertama kali itu rasanya dipukul di muka dan juga di badan itu ternyata nggak sesakit dan semenakutkan yang kita bayangkan. Tentu saja masih ada beberapa resiko yang bisa mengakibatkan injury atau kelukaan dan kesakitan yang fatal apabila kita terlalu banyak dan memforsir diri kita, ataupun terkena pukulan yang sangat tepat dan beruntung gitu. Misalnya kalau kita dipukul di arah sini, apa namanya, pelipisnya kita
bisa-bisa kita KO, dan KO itu berbahaya karena bisa geger otak dan mengakibatkan damage pada otakmu gitu. Jadi apa? Konklusi apa? Jadi kalau misalnya kalian mau sparring maksudnya bela diri atau boxing apapun pertama kali, ya do it gitu. Tapi do it smartly, lakukan dengan pintar, dengan artian ya kamu juga pakai glove. Kamu seharusnya kalau pengen full body, juga kepala kamu pakai headgear. Dan juga kamu itu selagi sparring bukan pertandingan. Jadi jangan mencoba untuk membunuh lawanmu gitu. Kamu cuma latihan dan kemungkinan besar lawanmu ya pasti kayak teman-temanmu gitu. Jadi kayak jangan sampai dari sehabis sparring kalian malah bertengkar. Kan nggak ada yang mau ya kan pasti. Makanya kalau pas sparring itu yang penting tenang, kepalanya itu tenang, dan ketika kita tenang kita kayak bisa lebih melihat dan mengantisipasi hal yang akan terjadi dibandingkan jika kita kaku. Karena kalau kita kaku, refleksnya kita itu akan berpengaruh, dan juga IQ bermainnya kita dan overall cara kita bermain dan performanya kita akan menurun kalau kita sampai kaku dan tegang. Jadi relax saja. Dipukul itu nggak sesakit yang kita bayangkan. Yang aku bayangkan lah setidaknya. Tapi kayak dipukul itu kayak menakut-nakut, ternyata enggak. Dan apalagi kalau di body ya gak keras. Kayak besoknya itu langsung ya gak keras apa-apa gitu. Pulang ikut ya gak keras apa-apa. Cuma paling rada kegores sedikit karena sarung tangannya kan ngegores kulit ya kan. Cuma sedikit goresan kecil lah, gak ada masalah. Jadi itu merupakan konklusi dan pengalaman pertama kaligus sparring di boxing. Jika kalian suka video ini, like and comment, itu akan sangat berarti. Dan juga share mungkin jika kalian mendapatkan bahwa kalian ingin meng-share informasi yang aku dapatkan ini ke teman kalian atau ke orang lain. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton, dan bye bye. Ya, aku gak lupa dengan janji 1000 rep push upku. Jadi kapan-kapan in the future I will do it. Jadi mark my word, pegang omonganku, aku bakalan tetap melakukan, tapi gak tahu kapan. Terima kasih.